Sastranita belum itu Bu masuk. Oh belum tahu. Iya. Sama siapa lagi yang belum? Bu Sastranita belum. Ibu siapa cowoknya lagi yang atau yang belum dapat kelompok lagi siapa? Tindi belum itu, Bu. Siapa? Cindy sudah. Sudah ada. Cindy sudah. Jadi Bu Sastra aja sendiri yang Sudah Mbak, aman. aman. Berarti Bu Sas aja sendiri nih belum? 26 aturannya satu lagi belum masuk berarti. Coba kita cek di namanya. Udah, Bu. Ada Kak Anissa sudah, Bang Ari sudah, Bang Khairul sudah, Kak Cindy sudah, Bang Dharma sudah, Kak Dian sudah. Mas Endang, ini 92 ya Allah. Terus ada Kak Fardiana. Ini Kak Vergita sudah belum? Ada, sudah. Kita Sudah Bu tadi Bu. Sudah. Ya, sudah. Kak Leo ada. Bang Lutfi sudah. Kak Mark, Kak Mark juga sudah. Kak Marlina sudah ya udah. Terus Bang Marianto ya sudah. Kak Messi, Bang Afif sudah. Mas Aziz sudah, Kak Novi sudah, Mas Purwanto sudah, Kak Sapitri sudah, Ibu Sasini bisa dapat teman, Mas Wayu sudah, Kak Weni ada, sudah, Bang Andi sudah. Oh ini satu lagi nih, baru join nih, baru nih. Siapakah dia? Pak Akbar. Ya udah, berarti. Halo Pak Akbar. Halo Pak Akbar. Pak Akbar bareng Kak Sastra ya. Oke, sip, sudah semua ya. Ada yang belum dapat Bu, kelompok? Dharma sama siapa, Bu? Hah? Dharma sama siapa, Bu? Oh iya, belum ya? Itu yang belum tuh Bu, Zafira Hanifah. Zafira. Tapi nggak masuk. Soalnya 26 orang, harusnya 13 kelompok, itu 12 kelompok berarti baru 24 kurang 2 lagi. Oke, berarti yang 2 yang belum masuk nanti biar mereka bikin kelompok sendiri. Yang hari ini masuk tapi belum dapat kelompok siapa? Dharma. Aku, Bu. Oke, Mas Dharma kita masukin ke aja deh yang tadi. Jadi bertiga ya, khusus Mas Dharma sama Bu Sastra sama Kak Sastra sama Pak Akbar. Oke? Aman? Aman ya? Aman Bu. Oke, 2 yang belum dapat yang 2 yang belum hadir nanti bikin kelompok sama temennya yang belum hadir. Jadi nanti minta tolong sama Mas Endang. Satu lagi belum hadir Ibu. Siapa? Tinggal satu lagi belum hadir. Tinggal satu. Iya, Zafira. Cuma satu yang belum hadir. Oh, Iya Bu, nanti nggak ada kelompok dia kalau ada yang bertiga. Tapi ini Pie, kenapa dia nggak masuk? Belum ada Mungkin konfirmasi. sinyal yang nggak ada, Bu. Iya, sinyal. Oke, Mungkin lagi di perjalanan, Bu. sinyalnya berjalan. Oke, kalau begitu Mas Dharma kita barengin sama yang belum masuk Pie. Bebas lah, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Oke, siapa yang belum masuk tadi? Pak Endang? Zafira Ibu. Zafira. Begini tulisannya? Aman ya? Iya Bu. Oke, sip. Nah, sudah ya. Sekarang silakan berapa tim ini jadinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tim ya. Silakan memilih topiknya dari 3 isu itu. Kalau gitu saya pilih gini ya. Biar kita sama-sama pas. Jadi ini jangan saya kasih dulu. Saya giniin aja dulu. Ini masuk ke sini ya. Jadi ini ada 4 barisan. Oke. Ini sini ke sorry. Ke sini. Sorry. Oke, ini ya. Jadi seperti ini. Oke. Saya masukin ini adalah isu A.
isu A di sini. Ini isu B. Ini isu C. Jadi semuanya, jadi tiap isu rata ya. Ini isu C. Dan ini ada 3, kita masukin ke sini aja, nyempil-nyempil dikit. Tuh. Nice. 40. Oke. Jadi Mas ya, kita isi atas, ini ke sini. Oke. 3, 5. Oke. Nah, ini kita masukin ke aja. Oke, aman ya. Ini saya screenshot dulu. Biar isi Bu, kalau mau tukeran isu B jadi C bisa nggak Bu? boleh coba tanya dulu sama temennya. Ada nggak yang mau tukeran? Mbak, tukeran sama Cindy aja. Cindy A mau ke B. Oke, tuh. Aku C mau ke B. Aku C mau ke B. Silakan, Cindy A mau silakan. ke B. Cari temennya yang mau tukeran isu ya. Silakan. Karena udah kan, karena izin Bu, kan ini kan sebenarnya udah dapat dari minggu kemarin kan tugas kisi-kisinya ini udah sama collab dikit sama dikit-dikit sama si Dian. Kita udah men-state kemarin kita isu B, jadi udah kadung jalan berapa persen gitu Bu. Oke, boleh, silakan. Boleh. Nanti tinggal di arrange aja nama-namanya. Tapi gini, maksud saya, kalaupun kakak sama masnya mau ganti isu, tapi setidaknya ada gitu, yang ngomongin A, ada yang ngomongin C. Jadi jangan ada yang isunya kosong, ya. Jadi kalau misalnya mau ke isu B, mau pindah ke C, silakan. Tapi usahakan ada yang ngomongin nanti isu A, ada yang ngomongin isu C, ada yang ngomongin isu B. Walaupun misalnya cuma satu, silakan, nggak masalah. Oke? Jadi Oke, baik, terima kasih, Bu. ini dari saya. Kalau mau tukeran, silakan. Yang penting masih ada yang bahas isu itu, gitu ya. Satu lagi, nggak ada yang salah di kelas. Teman-teman silakan buat semaksimal teman-teman, sepengetahuan teman-teman dari materi yang kemarin kita pelajari. Ada petunjuknya juga, kalau nggak salah sudah saya kasih ya petunjuknya, atau belum? Kalau belum ada petunjuknya nanti kalau nggak salah sudah saya kirim kemarin petunjuknya. Udah Mbak. Nah, nanti dari situ aja dikembangkan. Asal please sekali lagi, tolong jangan plagiat dan copy paste, dan jangan lupa dibuat referensinya itu. Jadi ini saya kirim ke grup ke ini ya, ke Mas Endang ya. Nanti tolong biar ingat. Boleh tidak berubah? Boleh, silakan. Asal masih ada yang ngomongin isu itu ya. Kalaupun enggak, jadi nanti kita bahas aja bareng-bareng. Misalnya banyak yang ke isu A atau B atau C, ada satu isu tidak terbahas, berarti isunya kita bawa masuk ke kelas, kita diskusikan di kelas. Gitu ya. Oke. Sekarang udah dapet isunya. Ini untuk UTS. Ya. Izin Bu. Ini ya, boleh. Apa Mas? Bu, untuk yang isu A itu lokusnya harus di pesisir ya Bu, atau bebas? Dia tentang pesisir. Tapi masalahnya yang di pesisir terserah apa. Lokusnya pesisir. Oh baik Bu. Jadi gini, tiganya itu isunya tetap
kita di pesisir pantai, terserah mau apa, pendidikan kan kemarin kita bahas pendidikan, terus ada yang ngomongin tentang saya kasih misalnya kesehatan di SD misalnya, boleh silakan, tapi kehidupan di pesisir pantai. Terus kalau yang berikutnya itu destinasi wilayah wisata ya, daerah wisata. Yang ketiga adalah mitigasi bencana alam. Mau tentang misalnya ada yang ngomongin politik untuk mitigasi, boleh silakan. Misalnya kenapa sih kita ada divisinya banyak banget untuk mitigasi gempa? Kenapa tidak difokuskan saja ke BNP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah misalnya? Kenapa harus ada juga yang lain-lain, misalnya kayak LSM? Why terlalu banyak LSM? Di Indonesia LSM dibiayai, misalnya gitu. Kenapa juga belum silakan. Tapi permasalahan yang dianalisa itu ada ya poin-poinnya kemarin ya. Contohnya juga ada, jadi bergerak dari situ. Mitranya misalnya, teman-teman mau ngambil pesisir pantai kemarin ada Enggano kan? Kira-kira mitranya siapa? Jadi ditentukan gitu ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Monggo. Ini semua, saya ini berbicara sama ahli komunikasi pembangunan ya semuanya ya. Kita nge-cosplay. Silakan, ada? Izin Bu. Ada Bu, izin Bu. Boleh. Yuk. Mana dulu nih Bu? Monggo. Mbak Kak Safitri yuk. Ya izin Bu. Izin Mas duluan Mas. Ladies first ya Bu. Enggak juga Jadi gitu. yang Tadi sudah Mas Marianto. Sekarang pindah dulu nanti Mas Marianto habis itu ya. Oke? Iya. Oke. Izin Bu, kan ini kan Ya, Bu. udah dapat dari komitinya tadi itu tentang template, ada desk profil isu lokal 1 halaman. Di sana ada 6 pembagian, ada di judul isu, siapa terdampak, bukti awal, aktor kunci, kanal utama dan CTA awal. Kemudian yang terakhir tuh catatan data untuk verifikasi. Nah, yang ingin saya confirm ini mana tahu pemahaman saya yang salah tangkap gitu kan. Untuk catatan data untuk verifikasi berarti yang dimaksudkan adalah kesimpulan tapi yang untuk dibuatkan penelitian lebih lanjut seperti itu atau bukan. Kemudian yang kedua itu kan ada tulisannya kanal utama dan CTA awal, bisa di spesifikasikan lagi lebih runut Bu, kanal utama dan CTA awal ini maksudnya yang seperti apa? Oke. Terima kasih Bu Mei. Oke. Berikutnya boleh saya tampung dulu Pak Mas Marianto, monggo Mas. Izin Bu, ini kan untuk yang isu A, itu kan lokusnya kalau misalnya kami ngambil ke stunting, otomatis mitranya ke Dinkes dan Puskesmas Bu. Apakah dalam melakukan semacam penelitian ini kami bakal dibekalin surat atau kami sebisa kami di lapangan aja Bu? Mohon izin Bu. Oke. Bagus pertanyaannya. Kalau memang membutuhkan surat silakan ya. Nanti saya konfirmasi ke Ibu Wati bagaimana caranya untuk dapetin surat. Lebih bagus itu. Jadi kan secara formal, official. Dan sebenarnya kenapa saya minta seperti ini? Siapa tahu nanti teman-teman membutuhkan ini untuk beneran nih. Jadi topik ke tesisnya. Jadi menambahkan atau misalnya ya networking lah intinya ya, atau misal mempersiapkan Sinta 2, karena kan sekarang kalau misalnya teman-teman punya Sinta 2 itu bisa cum laude. Sekarang itu cum laude itu tidak hanya teman-teman dapat nilai A saja tiap mata pelajaran, tapi coba regulasi tentang cum laude itu diverifikasi lagi ke bagian program ya. Kalau tidak salah saya seperti itu, baru semester kemarin ya, tapi itu di Prodi Pendidikan Dasar S2 di Pendas. Apakah sama dengan S2 yang di Manajemen Ilmu Komunikasi? Coba nanti biasanya kan kalau misalnya dari SK-nya rektor keseluruhan ya yang di Universitas Bungkul. Oke, gitu. Pak Marianto, nanti saya hubungin Bu Wati ya. Nanti bisa lewat Baik, Bu. Komti untuk meneruskan. Jadi semua dijadiin satu suratnya, nanti ada list di belakangnya. Jadi ya kita coba ya, karena ini kan bagus untuk teman-teman melanjutkan ke tesis sebenarnya. Oke, balik ke Kak Syafitri. Sebentar, saya mau konfirmasi dulu. Itu yang ada di PPT saya bukan Pak Endang, Mas Endang. Yang ini bukan? Yang dibagikan di teman-teman? Ya, bagian profil isu. Ya, bagian profil isu. Profil isu ini ya. Oke. Iya.
Tadi yang ditanyakan pertama adalah ini kah? Mana tadi ya? Oh, data ya, data dan verifikasi. Jadi ini maksudnya adalah ya, pertama ini kan sebentar. Kok yang ini, Pak? Tugas kita sebenarnya yang ini. Nah, ini. Yang ada tulisan template itu Bu, template dash Iya. profil isu lokal. Iya. Tapi tugas kita itu sebenarnya ini. Nah, saya kemarin ngomong ini dia ya, kenapa ya? Bentar. Yang ini kan? Ini kan? Tugas minggu 1. Profil isu lokal. Ini berbeda lagi tugasnya, bukan ke apa namanya? Kalau ini profil isu lokalnya teman-teman netapin, bukan yang 3 itu. Kalau yang 3 itu petunjuknya, atau saya yang ini ya, kebalik, bentar. Coba kita mulai refresh lagi ya. Jadi gini, yang saya minta kalau 3 isu itu, ini kan ada track A. Track A itu isu yang pertama pesisir pantai. Track B tentang wisata, wilayah wisata. Track C adalah tentang mitigasi EWS ya, Early Warning System, mitigasi bencana alam. Boleh mitigasinya di terkait daerah pegunungan, boleh daerah pesisir pantai, boleh perkotaan, boleh di daerah di luar 3 itu misalnya ada lagi yang lain, silakan, tapi tentang Early Warning System. Nah, caranya bagaimana? Yang dianalisa adalah yang ini. Kira-kira ketika masuk ke dalam sana, misalnya dikatakan daerah pesisir pantai, yang mau dicari adalah isunya apa? Stunting, atau misalnya kemarin pendidikan, atau kemarin misalnya ada ngambil di Enggano tentang apa, Pak? Kesehatan bukan, Pak? Yang di Enggano kemarin. Tentang distribusi ya? distribusi. Oke. Distribusi katakanlah sandang pangan papan. 3 hal primer ke Enggano. Kenapa? Karena Enggano tidak punya akses lagi untuk mendapatkan 3 primer ini. Posisinya area jalur transportasi lautnya sedang bermasalah gitu kan. Salah satu alternatifnya hanya lewat udara gitu kan. Jadi kebutuhan masyarakatnya tidak terpenuhi. Nah, itu boleh diambil dari distribusi kebutuhan 3 bahan pokok misalnya. Nah, nanti kira-kira dari situ apa sih masalah itu, kira-kira nanti bisa dibantu dengan mitranya siapa? Gitu. Mitranya siapa kalau misalnya permasalahannya adalah untuk memenuhi 3 kebutuhan pokok dari wilayah pesisir di Enggano dengan masalah seperti itu. Jadi transportasi jalur daratnya tidak bisa katakanlah tidak bisa dilalui gitu kan. Kalaupun mau dilalui, harusnya kebutuhan itu bisa dalam, katakanlah kebutuhannya Enggano itu sekian juta orang di satu pesisir, atau ratusan ribu ya, atau beberapa kepala kakak gitu, 10 kakak di daerah A misalnya. Estimasinya mereka butuh karbonnya sekitar berapa ratus gram beras misalnya, atau katakanlah 10 karung beras untuk 1 minggu. Untuk 1 minggu rata-rata makan 1 orang misalnya 100 gram ya, per kepala misalnya ada 2 atau 5 orang gitu kan. Kalikan, apakah cukup 1 minggu dengan 10 karung? Normalnya 1 minggu misalnya habis 15 karung, tapi karena kondisi kayak gini kurang, hanya bisa untuk menutupi semuanya dikurangin, jadi dikurangin sampai 5 karung misalnya, 10 karung. Jadi teman-teman membuat analisa berdasarkan kasus ini. Oke, bisa isu ini kita antisipasi dengan misalnya pembukaan jalur udara, atau misalnya kita membina menghubungi misalnya donatur internasional misalnya, atau misalnya kita hanya sebagai fasilitator untuk menyalurkan itu, tapi sebenarnya supporternya financial fundingnya bukan kita misalnya, kan banyak gitu kan. Nah, jadi siapa mitranya? Tadi ada LSM misalnya, ya kan?
LSM internasional misalnya. Terus pemerintah mau ikutan, boleh silakan pemerintah mau ikutan, tapi jalurnya apa? Udara misalnya. Jadi dianalisis mitra ini maunya jalur apa misalnya, atau misalnya dari keseluruhan mitra ini 10 mitra yang disebutkan yang jadi financial fundingnya, donatur internasional misalnya katakanlah WHO misal, atau misalnya siapa, PBB misal katakanlah PBB divisi apa gitu kan, mereka maunya jalur udara mereka akan memenuhi 3 bahan pokok, atau misalnya PBB yang sandang doang, yang WHO-nya untuk kesehatan karena dia ngomongin kesehatan kan, health kan. Terus pendidikannya siapa misalnya. Oke, mereka bisa memenuhi ini, mitranya masing-masing yang dipenuhi berbeda gitu kan. Mitra A maunya ini, mitra B ini, jalurnya semuanya udara misalnya. Terus lakukan intervensinya apa? Intervensi ini setiap mitra harusnya berbeda. Kenapa berbeda? Kalau misalnya pendidikan, siapa yang pakar pendidikan? Kalau misalnya untuk kebutuhan makanan, kebutuhan nutrisi gizi dan lainnya, tim mana pakarnya? Nggak mungkin kan kalau misalnya mereka menyiapkan sandang misalnya, pakaian misalnya. Loh kok ada tim kesehatan di dalam pakaian misalnya? Enggak gitu kan. Jadi runutkan gitu loh. Jadi nanti bentuknya bisa tabel, bisa grafik itu misalnya yang ini ngomongin dulu sandang itu siapa, donaturnya WHO, nanti siapa yang bisa mengintervensi. WHO nggak bisa masuk, kenapa? Karena itu orang luar, nggak boleh. Donatur bisa, pemerintah yang harus jadi intervensi, yang untuk memastikan bahwa gizi Indonesia itu pas. Dan satu lagi jangan lupa, halal ya kan, karena kita masih negara yang dengan agama Islam paling banyak ya. Jadi untuk konsumsi makanan itu juga ada pihak yang sertifikasi halalnya gitu kan. Terus ada apa lagi? BPOM ya kan. Kita banyak divisi-divisi untuk intervensi gitu loh, untuk makanan banyak. Nah sekarang ternyata makanan itu tidak hanya yang intervensi sertifikat halal itu tidak hanya di makanan, ada juga di kosmetik, kesehatan misalnya kan, di sesuatu yang kita tidak makan, yang tidak melalui pencernaan. Apa misalnya kemarin yang yang lagi booming tapi boomingnya keluar ya, itu kayak kosmetik. Belum ada sertifikat halalnya tapi ada BPOM-nya, itu gimana gitu kan. Yang kayak gitu tuh dirunutkan harus satu jenjang gitu loh. Jangan dia nyampur, ini ngomongin pendidikan tapi ternyata nanti intervensinya ada dari MUI. Bisa nggak? Kalau MUI masih bisa gitu kan, karena dia tentang agama, pendidikan beragama misalnya, masih bisa MUI. Katakanlah pendidikan masuknya adalah, kalau pendidikan masih ini ya, masih general ya. Pendidikan kalau misalnya masuknya ke nutrisi gimana? Bagaimana mengkonsumsi makanan sehat tapi tidak perlu mahal. Misalnya Enggano kan penghasil pisang. Pisang kan banyak mineralnya, itu boleh. Tapi gini, kalau Enggano disuruh makan pisang mentah, nggak kemakan, makanya banyak kebuang ke laut. Nah berarti kita ngirim expert yang di bidang pengolah makanan. Gimana daya value-nya pisang mentah itu diolah dengan yang lain-lain. Jadi nggak perlu kita masukin logistik, kita hanya memasukin tim-tim yang ahli mengolah makanan, boga misalnya kan, tim-tim chef itu misalnya. Tapi dia yang tahu nutrisi juga, tidak hanya tahu makanan itu enak gitu loh. Konsumsinya harus metode konsumsinya juga harus yang simple. Kenapa? Ini tuh masyarakat Enggano tuh rata-rata menengah ke bawah, yang alat alat untuk mengolah makanan juga yang nggak bisa mahal-mahal. Kayu bakar misalnya, menggunakan kayu bakar, atau misalnya dijemur, terus habis itu tinggal direbus gitu kan, yang masih bagaimana metode pengolahan makanannya itu yang dekat dengan alam, tidak yang menggunakan alat-alat yang futuristik misalnya, yang canggih dan lain sebagainya. Jadi kayaknya yang kemarin di ini ada miskom ya. Yang saya kasih kemarin yang ini kayak berarti. Yang saya kasih kemarin yang ini.
Iya Pak. Kemarin itu Ibu jelaskan semua sih dua-duanya, tapi Ibu tidak menjelaskan ini tugas ini dikerjakan atau seperti apa. Tapi kami karena di sana yang tertulis tugas minggu satunya bagian profil isu, makanya kami menyimpulkan yang itu tugasnya. Karena kemarin tidak dijelaskan oleh Ibu mana yang I see. dikerjakan. Oke, ini berbeda. Kalau ini teman-teman mencari lagi profil isu lokal. Jadi isu lokalnya terserah apa saja. Itu identifikasi ke teman-teman. Ini nanti dulu. Ini kita ngomongin UTS dulu ya. Oke, kalau gitu berarti harusnya sudah ada dong ngumpulin tugas dong. Kalau saya bilang ini tugas satu, saya ngomong nggak ini tugas minggu pertama kemarin? Nggak ada Ibu menyampaikan, Ada, kan? Ibu. Saya Ibu skip cuma kalau nggak menampilkan salah ya. saja. Saya skip kalau nggak salah. Nggak ada. Kita skip dulu ya buat tugas gitu kalau nggak salah. Iya. Gitu ya. Oke. Benar Bu, Ya. benar Bu. Iya, minggu pertama kita santai dulu lah. Minggu kedua lebih santai kalau bisa ya. Iya betul Bu. Oke, jadi kita nggak ngomongin tugas minggu pertama, kita ngomongin UTS dulu. Kenapa? Karena saya takutnya teman-teman nanti telat. Jadi UTS-nya udah habis waktunya, belum pada ngumpul. Kalau bisa, belum waktunya UTS sudah pada ngumpul. Maunya tuh seperti itu. Udah sampai mana tadi intervensi ya? Indikator. Nah, indikator ini tinggal di analisis aja satu-satu, misalnya dari makanan tadi gitu kan. Kira-kira setelah ini kan baru prediksi. Kalau misalnya mau dihubungkan langsung mitranya nanti gini. Tapi kan itu ketika kita wawancara juga prediksi. Kita tidak melakukan penerapan benar-benar bagi logistik. Kalaupun mereka sudah melakukan pembagian logistik itu bagus. Tapi kalau misalnya teman-teman punya planning, gimana kalau misalnya nanti ini gini, kami mau bikin program gini, misalnya programnya, tapi belum dilakukan, atau dari mitranya sendiri, kita tuh ada program tapi programnya belum jalan. Nah, berarti kan prediksi dari program itu. Jadi intinya kita menganalisis program yang sudah jalan boleh, program yang belum jalan boleh, program dari ide-ide teman-teman yang bukan dari ide mitra itu boleh. Jadi tidak saya batasi. Sampai sini paham? Nah, kita coba yang kita analisis yang bagian indikator ini apa maksudnya gitu ya. Jadi gini, ketika sudah ada program, ide program atau programnya sudah jalan, atau misalnya ide dari teman-teman, kira-kira nih, saya ini kan udah dapat nih isunya tentang ini, masukin ke sini. Nah, Ibu, Bapak ngomong nih sama mitra, saya ini ada program, ada ide. Ketika misalnya yang ingat teman-teman, ketika teman-teman mau menyampaikan ide teman-teman ya, teori itu sangat bagus, konsep itu sangat bagus. Tapi ketika teman-teman mau sampaikan, jangan lupa juga teman-teman analisis dulu SWOT-nya. Atau gini, simpelnya, ketika itu ide gini, kita kan karena kita masih di saya yakin teman-teman juga ada yang dari instansi ya. Di lapangan itu susah untuk menerapkan ide kita yang didasarkan pada teori dan kita belajar konsep. Contoh saja, yang simple, saya ngambil contoh dari jurnalistik misalnya ya. Jurnalistik itu punya kode etik jurnalistik yang tidak boleh kalau misalnya ada liputan tentang darah, orang meninggal, atau kasus asusila. Wajah dari korban itu harus di-blur, suara dari korban itu harus diedit, nggak boleh suara dia asli keluar. Darah, ketika ada tawuran, darah itu di TV, di internet, ya pokoknya yang visual itu harus di-blur. Tapi kenyataannya sampai saat ini saya nggak tahu ya, tapi mungkin ada beberapa yang sudah ngeblur darah, ada yang sudah beberapa mengedit suara atau tidak menampilkan wajah gitu. Tapi masih banyak gitu loh, yang darah tetap ya nggak di-blur gitu. Itu teorinya jelas, kita tidak boleh. KEJ-nya ada, kode etik jurnalistiknya, tapi KPI-nya nggak jalan. Komisi penyiarannya atau media cybernya belum jalan gitu kan. Nah, jadi karena kita mau menjual ide kita, sebelum kita menyampaikan, kita harus benar-benar menganalisa kira-kira Indonesia dengan APBD segini. Jadi jangan membuat ide yang dia terlalu mahal, dia terlalu rumit untuk diterapkan. Yang simple-simple saja,
yang simple dalam artian gini, tidak membutuhkan dana yang tinggi, strategi penerapannya juga tidak complicated gitu. Contoh misalnya gini, logistik tadi misalnya, saya mau menyampaikan ide tentang logistik tadi. Jadi saya mau bikin aplikasi. Bikin aplikasi itu gampang sekarang ya. Ada Art Studio, ada aku lupa nama ininya, Sin ya kalau nggak salah. Jadi ada website yang teman-teman bisa pakai secara free, tapi dalam waktu yang sama cuma bisa satu pengguna. Itu gratis free websitenya. Atau misalnya teman-teman juga bisa pakai banyak sekarang sejenis Canva atau misalnya Gmap dan lain sebagainya untuk menganalisis data kebutuhan halayak gitu kan, boleh dipakai. Jadi teman-teman mau bikin memvolunteerkan diri untuk menjadi fasilitator mengumpulkan logistik, nanti teman-teman yang menyampaikan logistik itu. Boleh nggak Bu? Jadi terkesan kayak apa? Kalau sekarang itu kita bisa ya, kitabisa.com. Kalau teman-teman tahu kitabisa.com itu kan teman-teman memvolunteerkan diri menjadi fasilitator. Nanti silakan yang mau donasi ke rekening saya, nanti saya sampaikan, nanti saya record semua kayak gitu. Itu contoh ya. Itu contoh bisa tidak bisa. Jadi teman-teman melalui teman-teman fasilitasnya, nanti teman-teman yang menyalurkan. Jadi teman-teman mencari kira-kira nanti alternatif transportasinya apa, teman-teman udah punya ide. Misalnya kan sekarang nggak bisa jalur udara ya. Jalur udara itu katakanlah misalnya hanya terbatas gitu kan bahan-bahannya. Teman-teman berarti harus punya komunikasi ke maskapainya. Saya mau bagi-bagiin logistik ini. Kira-kira kalau bagi-bagiin logistik saya harus seperti apa? Berarti kan ada komunikasi ya sama pihak maskapai. Boleh nggak saya misalnya saya pergi berapa tim, terus berapa maksimal berat logistik yang bisa saya bawa misalnya. Tujuannya ke sini. Ya siapa tahu maskapainya karena ini tujuan kemanusiaan mau gitu kan. Jadi teman-teman bisa, itu kan yang simple. Ide simple dari teman-teman gitu kan. Yang nggak ribet-ribet banget. Atau misalnya mau kerjasama dengan pihak-pihak lain. Jadi teman-teman hanya menghubungkan, nanti teman-teman cari pemerintah gitu kan. Sekarang itu banyak loh pemerintah yang sedang sedang memperbaiki citranya gitu kan. DPR yang sedang memperbaiki citranya. Hubungi misalnya ada orang dalam, mau nggak dia jadi donatur untuk kesini, tapi nanti teman-teman yang membantu untuk katakanlah ke media ya, biar bisa diposting di TikTok, di mana gitu kan. Yang penting pemerintah itu adalah pencitraan ya, nomor satu ya. Jadi ketika dia membagikan membagikan logistik atau apa, teman-teman siap nih jadi tim medianya gitu kan. Misal, jadi teman-teman tidak bekerja sendiri, teman-teman menyiapkan pihak-pihak misalnya yang bagi ini dia, terus nanti teman-teman hubungi maskapai, ini dia yang kerja. Jadi teman-teman hanya sebagai benang yang menyatukan mereka gitu. Nanti misalnya tim medianya ada lagi yang ngerjain gitu kan, kamu tinggal bayar aja, nanti dia yang ngerjain gitu. Itu bisa nggak? Bisa. Jadi nggak usah mikir yang ribet-ribet. Yang ibaratnya gini, maksud saya ribet itu, dananya dari instansi itu, terus mereka yang ini kita cuma ngasih misalnya programnya. Kalau itu disampaikan kayaknya hati-hati menyampaikannya juga, pelan-pelan gitu kan. Bilang aja ini untuk tugas, kira-kira kalau misalnya menyampaikan ide seperti ini bagaimana, biar mereka mau memberikan feedback. Jadi bukan dalam artian kita tidak menggurui mereka untuk melakukan itu, tidak, tapi ini misal nih Bapak Ibu nih, kalau misalnya kan kami belajar nih, mohon maaf lahir batin kalau misalnya kami dalam menyampaikan idenya masih belum seperti yang seharusnya gitu kan. Nah, ide kami ini seperti ini gini kan. Analisis SWOT-nya kayak gini. Nah, kalau misalnya ada nggak persentase ini bisa dilakukan kalau gitu loh Bu, Bapak gitu misalnya. Jadi dibawa dibawa jangan terlalu serius gitu kalau ngomong hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan. Kecuali hubungan Bapak Ibu dengan mitra yang akan dihubungi itu sudah dekat ya. Misalnya sudah berteman lama, itu mah gampang gitu kan kalau mau ngomong tentang ide gitu kan, pertukaran diskusi gitu kan.
Oke. Mitra sudah, intervensi sudah, indikator. Udah belum ya tadi? Belum ya? Sudah Bu indikator tadi. Sudah. Produk lagi yang belum. Oke. Sudah ya? So, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Aman ya? Nah, ingat, tiap isu outputnya berbeda. Isu A outputnya naskah video. Bisa 45 detik, bisa lebih dikit. Nggak usah panjang-panjang. 2 menit jadilah. Bisa leaflet. Ya, kalau tidak mau video, pilih mungkin leaflet. Atau misalnya kalender konten, boleh. Kalender konten juga boleh. Jadi misalnya teman-teman membuat, oh ini durasi waktunya untuk kegiatan ini adalah 3 hari. Terus detail hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa. Nanti dibuat konten. Kontennya apa? Bisa konten untuk IG, audio visual boleh, visual saja boleh. Jadi kalau visual saja seperti apa? Visual saja itu teman-teman misalnya buat di Canva atau di PPT, tapi bentuknya nanti video. Boleh dikasih ilustrasi, misalnya rekaman saja boleh. Boleh dikasih ilustrasi, rekaman itu bisa suara teman-teman atau misalnya suara AI. Bisa ya. Jadi teman-teman buat skrip ya, bikin skrip kira-kira nanti di hari apa untuk menjelaskan kalender kontennya itu gitu kan. Terus nanti teman-teman skripnya itu dimasukin ke apa namanya, generator voice AI ya, itu bisa gitu. Atau teman-teman mau bikin kayak misalnya kurang lebih kayak videonya, naskah video, monggo. Jadi kalau kalender konten itu dia fokusnya kalau nggak ke IG, TikTok, kalau nggak YouTube, apa namanya, formatnya ya. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Itu untuk yang track. Boleh. Izin Bu, bertanya Bu. Hah? Bertanya Bu. Boleh, boleh. Izin Bu, untuk produk naskah video itu ada minimal dan maksimal durasinya nggak Bu? Minimalnya ada 45 detik. Maksimal nggak usah panjang-panjang, 2 menit aja cukup. Nanti kan sebenarnya di naskah video ini teman-teman itu ngomong, tapi teman-teman tidak terlihat. Kayak gimana ya? Tahu nggak sih reporter berita-berita itu kadang kan dia ilustrasi apa ya? Pokoknya dia tuh cuma menampilkan gini, gambar, tapi ada suara. Faceless, Bu. Yes, faceless kayak gitu. Jadi bukan teman-teman mau masuk nggak? Ya boleh aja masuk gitu. Silakan kalau misalnya memang teman-teman ada di apa namanya, ada di lokasi, mau nunjukin ini lokasi ini, silakan. Tapi sebenarnya naskah video itu ya itu tadi teman-teman tuh membacakan apa, ada ilustrasi, katakanlah menceritakan backgroundnya nanti ya boleh foto-foto gitu kan, ini adalah apa namanya, lokasinya seperti ini. Nah kita apa punya programnya adalah seperti ini, kita mau logistiknya apa, misal logistik terdiri dari misalnya kesehatan, makanan 4 sehat 5 sempurna, makanan apa misalnya, udah pilih aja gambarnya dari internet misalnya, terus nanti disatukan dengan PPT. PPT kan bisa MPEG ya, MPEG 4, tahu ya. Jadi PPT itu bisa dibikin video. Canva malah lebih ini lagi, lebih advance lagi, bisa bikin video gitu kan. Canva itu kalau kita ambil di Shopee, kalau bulanan ada yang 14.000 sebulan. Jadi bisa pakai itu gitu kan. Jadi bikin yang sesimpel mungkin, tapi jangan copy paste. Copy paste itu artinya sudah dihasilkan dari, tapi kayaknya kalau kayak gini nggak bisa copy paste deh. Apa masih bisa ya? Nggak bisa kalau outputnya kayak gini. Ya, nah ini lagi mikroskriptur, carousel IG ya. Kalau kayak gini outputnya nggak bisa, ini nggak bisa. Ini bisa nih, policy brief, ini bisa copy paste, ya. Poster bisa copy paste, ini bisa copy paste.
Nah, ini kontennya bisa sebelum masuk ke IG bisa. Nah, yang B ini hati-hati teman-teman ya. Yang B ini hati-hati, jangan copy paste bikin produknya ya. Raise hand. Oke, kenapa Kak? Kak Macy, Kak May. Bu, Maju mau diri sendiri tanya, aku. Iya, yang boleh. track B, yang carousel IG itu satu konten aja, kan satu konten misalnya satu konten edukasi gitu, kan banyak slide. Nah, satu konten itu aja atau kayak kalender konten tadi ada beberapa konten gitu? Maksudnya beberapa ide konten. Iya. Kalau kalender konten itu sebenarnya kan dia satu tema juga, tapi kenapa saya bilang nanti apa namanya ada banyak karena gini, ketika teman-teman bikin program nggak mungkin semuanya satu waktu. Setiap kegiatan itu kan pasti beda-beda waktunya. Nah, pada akhirnya karena beda-beda waktunya kontennya jadi beda-beda. Untuk mengetahui apa yang dibutuhkan. Enggak, ini misalnya gini, tadi mau bikin logistik. Hasil komunikasi dengan pasangan. Penyebaran logistik itu bukan tentang hanya kita menyebarkan logistiknya, tidak. Apa yang Jadi di penyebaran logistik itu ada seseorang tidak mengenal misalnya dirinya sendiri. nanti di hari apa misalnya ada anak katakanlah kita mau wilayah mana yang mau kita bagikan gitu kan. Nah, itu udah masuk analisis wilayah dulu misalnya kan, wilayah A, B, C, D, F. Karena tadi teman-teman lihat ada analisis namanya analisis indikator. Kenapa teman-teman memilih apakah kecuali kalau teman-teman Enggano tadi keseluruhan Enggano silakan. Jadi hari H misalnya Enggano wilayah A yang mau dibagikan silakan. Caranya seperti apa gitu kan. Di waktu ini dikatakanlah dari sesi waktu sehari itu teman-teman bagi tiganya hari pertama di area yang dia sangat membutuhkan dan sangat jauh dari akses transportasi misalnya. Dan sangat-sangat terputus gitu. Nah, itu difokuskan di hari pertama misalnya. Kenapa dibilang terputus? Oh, indikator terputus itu A, B, C, D. Itu di hari pertama tanggal 11 misalnya di pagi hari. Oke, sudah selesai. Nah, nanti dianalisis lagi indikatornya. Indikatornya sudah berhasil dari 10 target, 10-10-nya sudah dibagikan misalnya. Dan semua mencakup semua kakak, man. Sudah di hari kedua katakanlah ada 2 nih yang akses terdekat lagi, oke bagikan misalnya. Indikatornya apa? Oh, akses kedua ini kelemahan indikatornya apa, kesulitan indikatornya apa, dan udah selesai misalnya kegiatannya. Jadi kalender konten itu kan sebenarnya dia masih satu kegiatan logistik, tapi tidak bisa dijadikan satu hari atau satu waktu. Itu kenapa tadi banyak pada akhirnya gitu kan. Bagaimana kalau carousel IG? Saya rasa juga tidak bisa untuk jadi satu, karena dia kan kecuali gini, teman-teman mau bikin film pendek kayak Reels, boleh nggak? Boleh, silakan. Jadi dia jadi satu kan, tapi kan ada skinnya nanti beda-beda ya kan. Nanti teman-teman tinggal kasih aja teks wilayah 1 beda kan, wilayah 1 ini, wilayah 2. Jadi tidak hanya bermain visual saja, tapi dijelaskan dengan teks sedikit saja tidak apa-apa. Atau misalnya tidak pakai teks tapi pakai voice, insert voice gitu. Daerah ini adalah daerah A. Sudah masukkan, udah insert voice kan, terus nanti sekitar 5 detik beda lagi misalnya. Nah, area ini adalah area ini. Nah, itu nanti di satu video masukkan ke IG, boleh silakan. Kalau template dalam artian kita nggak pakai visual bergerak, tapi visualnya foto, bisa nggak? Bisa, ya kan? Kalau nggak salah sampai 10 nggak sih? Kalau di IG itu fotonya, atau bisa lebih dari 10? 10, udah bisa lebih Bu, udah bisa sekarang udah 20 udah bisa. Apalagi kalau misalnya yang followersnya banyak, kayaknya lebih banyak lagi feature-nya. Jadi katakanlah misalnya hanya 10 gitu kan, ya udah berarti kan pertama misalnya teman-teman tuh bisa loh dari idenya teman-teman jadiin produk. Ini ide saya, ambil foto,
Bagaimana penerapannya? Apakah bisa gitu kan sesuai dengan yang di proposal itu gitu kan, proposal yang dicanangkan ide itu gitu. Jadi teman-teman bergerak idenya tidak hanya secara lisan, tapi teman-teman sudah detailkan dalam bentuk draft misalnya. Draftnya main mapping terus mau dibuat itu sebagai salah satu komponen dalam konten. Boleh nggak? Boleh. Jadi saya di sini tidak memberikan batasan. Silakan berkreasi yang ada di dalam pikiran teman-teman mau seperti apa, silakan. Jadi intinya yang saya tetapkan hanya bentuk kontennya saja. Jadi kayak misalnya yang A ini, yang B ini, yang C ini. Mau nanti ternyata kontennya yang dimasukin mulai dari proposal sampai nanti hasilnya ada foto-foto nih sudah dibagi-bagiin, misal sampai dibagi-bagiin, atau misal tidak sampai dibagiin tapi ada foto dari program sebelumnya yang sudah jalan. Kalau misal dibagiin kurang lebih seperti ini, boleh nggak? Tanya dulu nanti sama mitra, ada nggak foto yang sudah misalnya program yang sudah jalan, boleh nggak kami publikasikan? Takutnya nanti nggak boleh dipublikasikan gitu. Atau kalau misalnya sudah tapi tidak boleh dipublikasikan, boleh nggak kami list aja apa saja yang sudah dilakukan? Kami tidak mempublikasikan yang sudah dilakukan, tapi namanya saja gitu. Misalnya sudah pembagian 30 karung misalnya beras yang didapati oleh 30 kakak misalnya, itu satu kan sudah sudah selesai itu pembagian logistiknya. Namanya saja boleh nggak kami minta data list nama program yang sudah jalan. Kalau misalnya dari mereka boleh, nah itu bisa dijadiin konten, ya kan? Program A sudah tercapai berapa idenya, misalnya ada 6 yang tercapai, yang dijalankan misalnya 5. Kenapa 3 tidak tercapai? Karena kendala ini, atau misal karena estimasi waktunya udah lewat, gitu kan? Udah selesai. Gitu. Tadi ada lagi yang bertanya. Nah, ini yang untuk yang B ini banyak ini ya, banyak jebakan Batman ini. Hati-hati nih. Ini bisa di generate sama AI. Ini bisa tapi draftnya saja, untuk membuatnya tetap nggak bisa ya. Ini bisa di generate AI, ini juga bisa di generate AI. Kalau bisa gimana? Ya berarti harus dikembangkan. Bukan totally nggak boleh dipakai, boleh, tapi ingat dikembangkan, di paraphrase gitu. Mbak Vergita, kenapa Kak? Sebelumnya suara saya terdengar jelas, Bu? Atau patah-patah? Nggak jelas. Aman ya, Bu? Oke. Saya ingin tanya, Bu, karena kebetulan dari tadi juga patah-patah, makanya takutnya nggak tersambung. Tadi saya kurang ini, Bu, kedengaran jelas untuk yang bagian produk ini. Apakah ini dipilih salah satunya aja, atau memang misalnya yang dapat track B ini kita harus buat keseluruhannya? Sama mau tanya, berarti yang indikator ini juga yang menentukan itu berarti sesuai kebutuhan dari ide kita sendiri itu ya, Bu ya? Ya. Itu pertanyaan saya, Bu. Terima kasih. Ini sebenarnya contoh dari mitra intervensi indikator produk. Ini adalah contoh dari analisis isu untuk rafflesia, bunga rafflesia. Ketika bunga rafflesia itu kalau misalnya dijadikan salah satu topik untuk masalah track B. Nah, mitranya siapa? Bisa Dispar, bisa BKSDA dan lain sebagainya. Bentuk intervensinya apa? Kita bisa bikin nanti kerjasama sama mitra ini bentuk dari storytelling konservasi. Berarti ada pihak-pihak yang paham dengan konservasi tentang rafflesia. Konservasi rafflesia itu salah satunya seperti apa? Dari bentuk cerita. Nggak mungkin, kan kalau bunga rafflesia ini sudah tumbuh dia akan mati. Bisa nggak diawetkan? Saya nggak tahu ya, apa ada bunga rafflesia yang diawetkan terus dimuseumkan, nggak tahu. Tapi bentuk yang paling bisa itu adalah tentang ceritanya. Jadi kita membuat ceritanya bagaimana, misalnya ketika musim apa saja nanti ada bunga rafflesia, di daerah mana saja ada rafflesia, siklus dia berkembang seperti apa, siklus dia matinya seperti apa, siklus bagaimana dia makannya dan lain sebagainya. Terus selain intervensi dari biar dia prevent
preserve ya, preserve untuk jadi walaupun sudah tidak ada bunga rafflesianya, tapi orang bisa mengenal bunga rafflesianya. Itu diawetkan apa ya? Melindungi, salah satu strategi untuk melindungi keberadaan dari rafflesia gitu kan. Terus bentuk apa lagi nih intervensinya selain kita buat cerita? Boleh buat etiket, boleh misalnya kita mungkin salah satunya adalah bunga rafflesia itu mau tumbuh di daerah yang bersih, yang dia bebas dari polusi. Nah, berarti kita harus buat lokasi-lokasi yang cenderung akan tumbuh bunga rafflesia itu terlindungi dari sampah. Sampah itu bukan hanya sampah dari dapur dan lain sebagainya. Sampah itu bisa limbah dari pabrik, ya. Kan sekarang banyak tuh kayak misalnya dibuka penggalian batu bara yang notabene biasanya di sungai-sungai atau di gunung-gunung. Tempatnya dekat dengan ketika rafflesia itu tumbuh gitu kan. Gimana caranya memastikan ketika itu galian sudah officially dibuka, tambang itu dibuka ya, tapi dia tidak mengganggu habitat dari rafflesia itu. Nah, gitu misalnya. Terus nanti indikatornya apa saja ya, kira-kira yang dibutuhkan untuk ini macam-macam ya. Bisa teman-teman indikator ketika ini kebijakan ini dilakukan berhasil atau tidak, misalnya boleh. Terus kalau misalnya ini dilakukan kerjasama pemerintah dengan kayak gini, storytelling konservasi. Ini kan biasanya nanti akan ada di media-media. Nah, kira-kira ketika kita memilih ini, feedback dari masukan misalnya ke YouTube, feedback dari audiens gimana? Ada nggak yang dia satu konten misalnya dalam satu minggu ratusan orang yang menonton, berarti kan engagementnya bagus. Ketika ratusan orang yang menonton, mereka memberikan feedback, like misalnya, loncengnya bunyi atau meninggalkan komentar. Ketika komentarnya banyak, berarti engagementnya bagus, konten itu bagus, berarti kita berhasil, ya kan? Kalau misalnya dihitung, misalnya 100 orang yang nonton, 100-100-nya ada komentarnya, wah bagus nih. Kalau tidak, berarti ada yang salah dari sini. Misalnya, oke, terlalu monoton gitu kan, bisa dibikin sini. Engagementnya kurang, kenapa? Ternyata yang banyak nonton itu di YouTube adalah Gen Z itu nggak suka dengan konten yang kita bikin terlalu harusnya dibikin kayak sinematik misalnya, atau dibuat bentuk anim gitu ceritanya, atau dibuat bentuk kartun gitu kan. Ada di sini gitu kan, nanti masuk ke sini gitu. Nah, ini produk satu saja, jangan merepotkan diri Anda. Ini namanya tugas itu ribet, tapi kan teman-teman kenapa? Ada skillnya nanti ketika keluar dari S2, tidak hanya ijazah S2. Walau-walam, ini kan nanti kita jadikan portofolio teman-teman. Nanti saya akan lihat dulu produknya seperti apa yang sudah jadi. Mungkin bisa teman-teman masukkan ke IG. Untuk sementara ini S1 biasanya akan dipublish di IG. Kalau ini saya nggak tahu apakah nanti bisa semua masuk IG atau tidak, karena di sini kan ada naskah video. Kalau misalnya naskah videonya tidak besar, di IG masih bisa, tapi kalau besar otomatis masuknya ke channel YouTube. Nah, makanya saya tadi bilang sama teman-teman nggak usah panjang-panjang, 1 menit 2 menit udah cukup gitu. Yang penting di situ aspek dari 1, 2, 3-nya masuk gitu. Jadi kalau misalnya pendek, teman-teman bisa masukin ke IG nanti mention saya. Nah, di situ kalau teman-teman mau jadi beneran, ya saya sumpahin jadi staf ahli apapun gitu ya, yang positif, yang berkontribusi, yang bermanfaat manusia ke manusia gitu kan. Teman-teman nanti bisa jual portofolionya, misalnya lagi melamar apa gitu kan. Oh, ini di CV saya, teman-teman masukin CV-nya, saya ada ini, karya ini gitu kan. Bisa dicek di link, kasih linknya gitu kan. Oh, bagus, nanti bisa dong. Kak Wahyu baru masuk lagi tadi, ketendang kayaknya. Gitu Kak Pergita. Ada pertanyaan lagi, Kak? Udah cukup, Bu. Oke. Sudah jelas, terima kasih. Iya. Ya. Tadi ada 3 orang yang angkat tangan, jadi tinggal 1 orang.
Ini kayaknya beda juga ini orangnya baru ini. Yang 2 orang lagi tadi mana? Yang angkat tangan 2 orang lagi? Aduh, hilang. Oke. Intinya Ya, Bapak Ibu, Bu, izin Bu. Iya, boleh. Izin. Pak Lu. Iya. Oke, Mas Endang bentar dulu ya. Kayaknya Pak ini jarang. Iya Ibu. bicara. Ibu, ini kita di kelompok apa track C ya Bu ya. Nah rencananya itu misalnya kami mau mengangkat tentang isu HIV. Ini Boleh kan Bu? kenapa? Putus-putus suaranya. Mitigasi. Iya, mitigasi. Mm-mm. Yang ditanyakan? Yang ditanya kalau misalnya kita ngambil isu tentang HIV/AIDS, isu lokalnya. HIV/AIDS itu dari kesehatan. Kalau mitigasi kesehatan HIV/AIDS gitu. Ya misalnya kalau misalnya terjadi bencana terus yang akses pengobatan misalnya itu. Oke, bisa. Boleh. Itu kan belum pernah terjadi kan Bu ya? Maksudnya nah suatu saat kalau terjadi kita sudah punya apa gambarannya gitu kan Bu. Boleh. Nah, itu maksudnya outputnya ketika terjadi tidak kagok ide teman-teman. Misalnya teman-teman punya ide, sampaikan misalnya. Kalau misalnya mau disampaikan boleh langsung kerja sama mereka, mau hubungi mereka silakan. Oke, bagus. Boleh. Iya. HIV. Iya Bu, kebetulan juga kan saya kan bekerja di bidang ini kan Bu. Juga ada kenalan juga di Bengkulu gitu kan, terkait data juga mudah kita dapatkan. Maksud maka kita pilih itu aja Bu. Itu biasanya kalau dibikinin proposal suka lolosnya lebih persentase lolosnya lebih besar loh. Nanti siapa tahu ya, ini Bapak atau Ibu atau Kakak atau Mas atau saya manggilnya Bapak Bu. Bapak Bu. Bapak kalau misalnya nanti ini bisa jadi ini biasanya nanti ada Bima, ada yang umum itu BRIN, nanti bisa diajukan ke BRIN proposal ekspedisi atau kompetisi gitu ya. Oke, mantap Pak. Lanjutkan. Oke, ada yang lain? Makasih Bu. Ya, sama-sama. Izin, Bu. Boleh Mas Endang. Monggo Mas. Baik Bu, sebelumnya terima kasih tadi Ibu sudah meng-highlight contohnya Enggano seperti itu. Nah, di sini saya ingin mencoba mengeksplorasi sedikit dan ingin mencoba bertanya juga nanti dengan Ibu. Jadi kalau saya itu yang di Enggano Ibu bukan distribusi dari luar ke dalam, tetapi adalah distribusi produk UMKM Enggano keluar. Karena kebetulan sebenarnya ini proyek yang sedang saya jalankan Ibu. Proyek yang sedang saya jalankan dan ini proyek tahun kedua. Jadi proyek di tahun pertama itu kita itu kan bekerja sama dengan kitabisa.com. Dengan kitabisa.com itu memberikan pelatihan dan inkubasi bagi pelaku UMKM di Pulau Enggano. Seperti itu. Tetapi setelah setahun kita mengadakan pelatihan, kita telah berhasil mendirikan 10 UMKM, kita telah memberikan mereka membantu mereka untuk izin berusahanya, sertifikasi halal, literasi keuangan dan lain-lain. Ternyata ada satu masalah besar yang tidak kita lihat selama ini. Ternyata itu adalah tentang distribusi produknya. Jadi produk yang sudah dikreasikan sedemikian rupa tanpa ada penyerapan pasar ternyata menjadi sia-sia seperti itu. Maka kebetulan juga sebenarnya proyek ini juga sedang jalan Ibu, proyeknya sedang jalan. Kita baru aja pitching kemarin ke Pertamina Foundation dan ternyata lolos untuk program distribusi produk UMKM di Pulau Enggano seperti itu. Nah, beberapa tahapan itu sudah berjalan itu intervensinya Ibu. Kita sudah melewati proses input, sekarang kita sudah masuki fase aktivitas kan. Tinggal lagi di fase output, outcome dan impact lagi. Nah, apakah itu bisa Bu masuk ke tugas karena kan proyeknya itu sedang berjalan nih tetapi masih di batas aktivitas belum ke output, outcome dan impact-nya. Kita masih di tahapan aktivitas. Terus yang kedua terkait dengan produknya tadi, apakah produk tersebut produk tersebut diupload di Instagram kita pribadi, ya kan Ibu, ke Instagram kita pribadi. Nah, apakah bisa beberapa uploadan yang sudah kita rilis sebelum tugas ini diberikan, apakah itu bisa masuk ke dalam bentuk produk juga yang kita sampaikan? Apakah memang nanti harus benar-benar produk
produk baru yang kita hasilkan lagi setelah tugas ini diberikan, seperti itu. Jadi itu aja sih Bu pertanyaannya, Bu. Oke. Satu hal yang mau saya sampaikan sama teman-teman. Tugas ini tuh bukan benar-benar teman-teman mulai dari nol. Tidak. Tadi kan saya sampaikan teman-teman boleh menganalisis program yang sudah jalan dari pemerintah atau instansi setempat. Itu kan? Jadi teman-teman menganalisisnya apa? Gini loh. Setiap program itu pasti ketika diterbitkan, ya kan, dia maunya, harapannya adalah permasalahan itu ya diselesaikan dengan program itu. Tapi kenyataannya ketika turun lapangan ada saja hal-hal yang tiba-tiba muncul pas kita menerapkan program itu. Terus teman-teman analisis, boleh, silakan. Atau teman-teman dapat nih isu baru tapi belum dijalankan, programnya ada dari pemerintah juga tapi belum dijalankan. Nah, artinya bentuknya adalah prediksi. Ya kan, tadi saya sampaikan itu kan di awal. Bentuk prediksi boleh, yang dari pemerintah silakan. Atau teman-teman punya ide, tapi gini, ketika punya ide, karena pemerintah sekarang lagi sensitif, semua kita lagi sensitif, dan juga gini, namanya pemerintah ya, terkadang kalau misalnya rakyatnya memberikan ide atau pihak lain lah, belum dianggap kayak kita menggurui. Loh, kamu tuh belum ada, tidak benar-benar ada di posisi ini, nggak tahu gitu loh. Makanya tadi saya sampaikan, ketika memang mau menyampaikan ide pribadi, sampaikan dengan dengan tidak terlalu menggurui, sampaikan dengan kalau misalnya mau menyampaikan ide itu kita analisis dulu. Jangan sampai dananya juga, misalnya katakanlah ada dana tapi dananya yang make sense gitu loh. Kemarin ada Mawapres kita keren sekali ya, idenya, dia mau bikin drone itu yang nanti akan menyampaikan obat-obatan, akses obat-obatan ke Enggano gitu. Drone-nya canggih gitu. Berapa nilainya? 350 triliun untuk cakupan di Bengkulu. 350 triliun untuk cakupan Bengkulu. Terus ketika kita tanya, itu nggak make sense dananya. Dan kita tuh Bengkulu Enggano gitu. Bukan kita mengunderestimate kebutuhannya Enggano, tidak. Tapi maksudnya dampaknya tidak sesuai dengan dana yang dikeluarkan. Terus dijawab lagi sama yang ideator ini. Ya, itu besar tapi tidak lebih besar dari IKN. Loh, nggak apple to apple gitu loh, ngomongnya tuh nggak apple to apple. IKN dampaknya besar gitu kan, ya in case jadi atau tidak gitu, tapi kan itu semua kan dari ide kan. Jadi balik lagi ke sini, ketika Bapak sudah jalan misalnya kan, itu berarti gini, menganalisis yang belum dianalisis lagi kan. Ternyata tadi dari sisi logistiknya gimana, cara mendistribusikan ya, banyak ya sebenarnya Enggano itu. Ada pisang, saya nggak tahu selain pisang mungkin ada makanan laut juga kayak kerupuk atau apa gitu kan. Benar, kita sebenarnya logistik distribusi itu bukan hanya di Enggano, seluruh Indonesia ya, seluruh Indonesia punya masalah yang sama, bagaimana menjualkan atau mengenalkan atau brand awareness dulu gitu kan. Nah, Bapak bisa dari sisi misalnya transportasi dan lain sebagainya. Oke, coba tambahnya apa? Pasarnya kemana? Nasional atau internasional atau regional? Jadi Bu, programnya itu nanti kita akan membangun muara akhir dari program itu nanti adalah pembangunan rumah distribusi. Jadi ada warehouse di Kota Bengkulu, karena kan Enggano itu terputus transportasinya. Itu yang pertama, barang mereka tidak bisa diserap pasar karena kapal yang harus menyeberang itu kan memakan waktu kurang lebih 14 jam. Terus juga yang kedua, tidak ada jasa ekspedisi reguler di sana, itu tidak ada JNT, JNE dan lain. Makanya kita membutuhkan mendirikan warehouse di Bengkulu, sehingga ketika mengalami terisolasian lagi, warehouse-nya sudah ada, jadi stok produk mereka itu aman gitu. Jadi dari program yang Bapak sekarang itu kan outputnya adalah warehouse, gudang, ya kan, gudang. Kenapa kalau di tugas saya boleh nggak request bagaimana ya? Jadi gini, kita kan 4.0 dan 5.0 era sekarang. Bagaimana caranya? Warehouse itu boleh ada, tapi warehouse itu tidak dalam waktu untuk penyimpanan yang lama. Hanya misalnya untuk sehari 2 hari. Kenapa? Karena permintaan pun jalan. Bagaimana kalau kita bikin warehouse tapi permintaan tidak jalan? Sia-sia juga nggak sih?
Artinya apa? Warehouse itu bagus, tapi ditambah bagaimana caranya biar edukasi dulu. Edukasi bagaimana produknya ini nasional merasa, oh saya penting, saya butuh dengan produk ini, saya harus beli produk ini. Bukan lagi kayak oke, ngenalin kamu dapat produk ini, kamu bisa kenyang, bisa ini, tidak. Tapi bagaimana caranya diedukasi biar ini tuh menjadi salah satu bahan yang pokok. Misal ini apa? Tentang pisang atau apa Pak? Kalau boleh tahu. Oh, jadi kita nanti ada 6 diversifikasi produk. Yang pertama itu produk turunan pisang, mulai dari keripik pisang, serundeng pisang dan lain-lain. Terus produk turunan ikan, ada ikan asin, abon ikan dan lain-lain. Terus produk turunan kriya, nanti ada cincin dari daun pisang, terus juga dari kerang-kerangan dan lain-lain, dan juga ada beberapa produk unggulan lain seperti emping melinjo. Nah, kita itu sekarang itu sedang tahap juga FGD dan MOU bersama stakeholder, dan juga bersama Kita Bisa dan juga Pertamina Foundation untuk melakukan jadi bukan cuma warehouse, Bu. Jadi warehouse-nya itu cuman tempat integrasinya saja, tapi kita sudah merencanakan bagaimana proses distribusinya, baik itu distribusi secara nasional maupun distribusi kepada mitra oleh-oleh terdekat, seperti itu, mitra oleh-oleh terdekat. Karena kan kita lihat bahwa sebanyak mitra oleh-oleh yang ada di Bengkulu itu masih sangat minim yang menjual produk-produk Enggano seperti itu. Padahal produk Enggano itu, misalnya kita berbicara emping di pasar itu lebih banyak diimpor dari Aceh, Medan. Padahal produksi emping dari Enggano itu berlimpah dan harga serta kualitasnya itu lebih murah dan kualitasnya lebih bagus seperti itu. Makanya nanti akan ada diversifikasi produk juga sih, Bu. Oke. Dan juga distribusinya. Oke, saya dapat intinya. Sekarang saya mau request Bapak mending fokus ke media. Medianya adalah media sosial. Itu lebih gampang menurut saya. Dibanding jadi Bapak analisis media sosialnya aja. Permasalahannya adalah di media sosial. Saya belum pernah melihat TikTok yang isinya tentang pisang Enggano. Saya belum pernah lihat TikTok yang isinya tentang ikan asin di Bengkulu. Nah, sekarang saya tantang Bapak buat track E-nya tapi tentang media ya, yang bisa mengedukasi. Kita harus makan ikan asin. Kenapa kita harus makan ikan asin? Ternyata ikan asin itu punya bisa memenuhi kebutuhan kalau garam itu apa ya? Yodium semua usia. Dan ternyata makan ikan asin, kita tidak makan garam tapi makan ikan asin, bukan hanya yodium. Misalnya, gimana caranya? Ya berarti Bapak penelitian apa? Literatur. Ya, itu malah lebih gampang sebenarnya, studi literatur. Jadi Bapak lihat apa benar makan ikan asin itu bisa ada dampak nutrisinya. Belum ada loh Pak, jangankan di Bengkulu, di Indonesia aja belum ada TikTok yang ngomongin ikan asin. Atau kalau pisang mungkin sudah ada ya. Kalau pisang banyak dari keripik pisang, tapi ini sisi edukasi yang bilang bahwa makanan itu baik untuk kita, bukan hanya karena enak, tapi memang itu ada dampak positifnya untuk nutrisi kita, memenuhi kebutuhan nutrisi kita, walaupun dia diawetkan dalam bentuk keripik frozen pisang misalnya, atau misalnya di bentuk asin, berarti keripik ikan asin atau apa gitu, tapi dia ternyata tidak mengurangi dampak dari nutrisinya. Jadi kita tidak makan sampah. PR Bapak gitu ya, mengedukasi bagaimana buat media yang bisa menyampaikan pesan itu gitu. Bisa Pak? Oke, baik Bu. Berarti lebih fokus kepada edukasi tentang manfaat produk, bukan marketing produknya ya Bu ya? Ya, mitranya Bapak bisa Kementerian Komunikasi, bisa itu, atau RRI, bisa BTV, atau atau misalnya influencer. Kita Bengkulu punya influencer loh, di S2 juga, kakak tingkatnya Pak Endang, ya kan? Itu bisa jadi mitra, ya kan? Analisis dulu saja, tidak mesti diterapkan. Jadi prediksinya bagaimana gitu. Tapi berdasarkan dari hasil penelitian juga. Jadi gini, oke, dia bagus untuk kesehatan, tapi kan kita tidak cuma omdo doang, berdasarkan hasil penelitian gitu kan. Aman Pak? Aman Bu. Oke, ada lagi yang lain
Ini 14.32, masih ada 30 menit. Kalau tidak kuat kita stop off. Kalau misalnya kuat kita lanjutkan sampai pukul 3. Monggo silakan. Dari teman-teman, piye? Berarti belum masuk materi Lanjut. ya? Lanjut. Belum Lanjut, masuk Mbak. materi loh. Belum masuk materi meeting 2 kita nih. Tapi saya sudah kasih materi PPT-nya dengan Pak Endang. Jadi kalau misalnya ini bisa dibaca atau saya kasih sekilas, saya percepat kalau bisa. Piye? Aman untuk UTS-nya. Kalau aman, tidak ada lagi pertanyaan, kita pindah ke materi. Tapi kalau misalnya masih ada, ini untuk UTS ya, UTS. Untuk UTS. Jadi minggu depan masih silakan dulu progres UTS-nya. Piye kalau misalnya udah selesai di sini udah selesai, udah lanjut aja di sini. Jadi ya udah, ya kalau udah aman, wes kumpulkan. Jadi biar ya udahlah, ngapain teman-teman happy, saya lebih happy ya. Jadi kita selesaikan di awal waktu UTS-nya, nggak masalah. Jadi pas lagi UTS teman-teman bisa istirahat, ya kan? Ada pertanyaan lagi tentang UTS? Kalau tidak, kalau emang mau lanjut kita lanjut. Baik Bu, sedikit Boleh, Bu. boleh. Ini apa bentuk akhir dari tugas itu nanti seperti apa Bu? Kalau di sini kan kita lihat Konten mitra terus di konten nggak masuk. Ya. Yang seperti apa? Maksudnya apakah ada tulisan yang kita juga harus kumpulkan seperti apa mitra, intervensi dan lain? Apakah harus ada narasi seperti itu? Oke, Bapak itu track E ya. Track E itu produknya adalah naskah video 45 detik. Bapak cukup membuat konten 1 menit misalnya, isinya adalah Sanak Bengkulu, apa kabar? Sekarang kita sedang membuat mengenalkan pisang enggano misalnya, atau ikan asin ya, ikan asin enggano. Sanak Bengkulu tahu dah, pakai bahasa Bengkulu misalnya. Ternyata makan ikan asin itu tidak hanya rasa asinnya saja yang sampai di lidah, ada manfaatnya. Nah, nanti dibikin animasi ikan asin. Bikin animasi pertama misalnya dari ini, peta enggano misalnya. Sup diambil, jadi kurang lebih ya, kalau mau nih saya ada contoh ya, kita main contoh aja, nggak usah pakai abstrak, nanti tambah menghalu gitu kan, bahaya kalau tambah. Jadi saya punya contoh satu, semoga masih ada ya, judulnya saya lupa. Manajemen yang CKU mudah-mudahan masih ada ya. Nah ini dia, ini kurang lebih Bapak kayak gini, mengenalkan profil. Kalau ini kan mengenalkan profil manajemen, College of Management. Kalau Bapak mengenalkan sisi baik dari makan ikan asin, kita lihat ya, tapi saya tidak yakin ada suaranya kalau kayak gini. Saya kasih saja linknya, kalau tidak ada keluar suaranya, jadi Bapak Ibu bisa cek langsung. Nah, ini kita lihat ya.
International Business เป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการทำงานเป็นทีมร่วมกับคนอื่นๆ เพราะนอกจากจะได้ความรู้ด้านธุรกิจแล้ว เราจะได้พัฒนา Bueno, hola, mi nombre es Omar. Aparte de eso, creo que la universidad me hizo muy... Paham ya? Jadi Siap Ibu, dimengerti. Kenapa, Kak? Siap Ibu, dimengerti di kopi. Oke. Jadi kurang lebih kayak gitu. Intinya nggak usah serius banget. Yang penting kerjain aja dulu. Salah nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa, kita perbaiki sama-sama. Asal jangan yang nggak bisa ditoleransi itu. Kalau saya copy paste sama plagiat. Tapi kalau teman-teman mau berusaha bikin terus jadinya nggak ada yang jelek, nggak ada yang salah, kita sama-sama perbaiki. Kalau memang belum pernah kita buat, wajar, masih basic lah ya. It's okay, nggak apa-apa, kita masih berproses kok. Ada lagi pertanyaan? Iya, ya Allah cantik kali. Siapa namanya? Maaf Bu, izin tampil perempuan kecil ini namanya Asya. Aisyah, ya Allah. Boleh yang lain juga, siapa tahu ya kan jadi onti aing. Allah. Belum ada, Bu. Apa Kak Dharma? Belum ada. Ya. Nanti ini Nyusul, nyusul. cikal bakal jadi dosen ini ya. Siapa namanya, Adek? Namanya Asya. Siapa namanya Adek? Cepet dulu. Aisyah. Iya, dibawa juga nggak apa-apa. Yang punya baby biar kita tuh fresh terus gitu loh. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan. Asya, ada pertanyaan? Cukup Mbak. Ini ada om-om nih. Nanti minta jajan sama om ya. Banyak om-om Nggak mau nanya. Nggak mau nanya, Onti bilang dong. Udah pinter Asya. Oke, kita mau masuk ke ini ada Novia. Ayo Kak Novia, piye? Ada apa Kak Novia? Monggo. Oh, Kak Novia silakan. Mbak Pardiana silakan. Boleh silakan kalau mau Iya, Ibu izin. Iya ya. Untuk ini terkait kan itu produk itu di uploadnya itu hanya di media sosial TikTok dan IG saja atau boleh seperti yang Ibu tampilkan tadi di YouTube? Kalau saya biasanya S1 itu ya, teman-teman itu pada postingnya di IG. Saya mengarahkan mereka ke IG personal mereka, tapi nanti mereka tinggal bikin caption atau mention saya. Jadi tahu saya kan, oh ini sudah ngumpulin, ini sudah posting gitu, udah selesai. Nah, saya nggak tahu kalau misalnya postingannya lebih dari 3 menit. Qadarullah ya, kadang teman-teman kan bikinnya saking banyaknya informasi jadi tidak bisa memfilter misalnya. Lebih dari 3 menit, apakah di IG kalau misalnya followernya sedikit bisa lebih dari 3 menit? Saya nggak tahu ya, pengalaman saya itu 3 menit maksimal, apa bisa 10 menit, lebih dari 3 menit gitu, saya nggak tahu. Nah, kalau misalnya lebih dari 3 menit bagaimana? Alternatifnya ya berarti di YouTube. YouTube-nya bagaimana? Oke. Berarti ada 2 kemungkinan. Saya kasih G Drive, link G Drive, saya yang upload ke channel YouTube saya, atau maunya teman-teman upload di channel YouTube teman-teman tapi nanti kasih screenshot dan link dari YouTube teman-teman. Nanti masukinnya ke G Drive datanya itu. Jadi tinggal bikin file. Kayaknya gitu aja kali ya. Jadi untuk yang estimasi di bawah 3 menit bisa langsung posting di IG. Yang lebih dari 3 menit, kalau misalnya teman-teman mau dikirimkan ke saya di channel saya, nanti teman-teman kirim masukin ke G Drive. Nanti saya
kirim G Drive-nya, silakan kirim ke sana. Tapi ada yang mau posting sendiri di YouTube channelnya, monggo silakan. Itu lebih baik sebenarnya kalau teman-teman udah punya channel YouTube ya. Tinggal sign in aja teman-teman, langsung bisa posting. Nanti tinggal kasih link sama judulnya apa gitu. Kalau gimana Mbak Novi? Aman? Oke Bu, terima kasih. Sama-sama. Kak Fardiana, piye Kak? Izin Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya satu tim sama Pak Endang Bu. Saya cuma mau tanya teknisnya nanti gimana Bu. Misal tadi Bu belum menyampaikan limit ngumpulnya kapan gitu. Teknisnya gimana? Oke. Apakah nanti Pak Endang cukup upload ke IG dia atau kami masing-masing langsung mention Ibu atau gimana Bu teknisnya Bu? Oke. Kalau pengumpulan itu deadline-nya ada pas UTS. Tapi teman-teman besok udah selesai. Kalau misalnya ada besok sudah selesai, bisa nggak dikumpulkan? Bisa kan? Dari tadi saya sampaikan. Maunya saya tuh sebenarnya sebelum UTS sudah selesai. Tapi deadline-nya gimana? Enggak ngikutin itu kok. Deadline-nya ngikutin UTS. Jadi UTS-nya misalnya tadi kan perkiraan saya mungkin UTS itu adalah di akhir September Oktober, mungkin kalau nggak di awal November, di akhir Oktober itu UTS-nya. Jadi kita ngikutin tanggal dari akademik saja. Nanti kan kalender akademik ada ya, nanti coba dicek UTS-nya kapan. Nah kalau memang di bawah 3 menit silakan publish di IG masing-masing dengan mention di kontrak kuliah ada itu ya, di bagian tugas mention. Jadi ada 3 hashtag. Hashtag pertama hashtag tentang Universitas Bengkulu, coba kita lihat di sini. kontrak 2025 kontrak komunikasi pembangunan. Nah ini dia. Oke. Tugas. Oh, tidak masuk ke kontrak ya. Oke, kita ambil kontrak yang lain. Contohnya misalnya ini teori komunikasi kontemporer ya. Jadi di situ buatnya kayak gini nih. Penugasan tugas yang diunggah di media sosial harus memenuhi kriteria berikut. Mention IG-ku. Terus atau kalau misalnya gini, ada kemungkinan besar kalau di-mention dalam satu waktu dia tidak bisa. Jadi kemarin alternatifnya yang tidak bisa di-mention nanti bisa bikin caption. Captionnya ada akunnya juga di dalam. Jadi gimana caranya biar aku bisa tahu teman-teman itu sudah ngerjain. Jadi kalau tidak di-mention dibikin captionnya Mei Abdul. Nah nanti dibubuhi juga tagar Unip, misalnya ini berarti mata kuliah kita komunikasi pembangunan Unip, dan di sini ini sama, ini beda ya, communication management Unip. Dah cuma itu. Nanti ini saya kirim aja ke Pak Endang ya, nambahin ininya aja, cuma nambahin ini doang. Itu kalau yang durasinya di bawah 3 menit. Kalau durasinya di atas 3 menit berarti beda lagi ya. Nanti saya sampaikan ke Pak Endang. Otomatis pakai G Drive atau piye, mau di channel sendiri-sendiri atau masukin ke channel saya, monggo silakan. Cari yang paling gampang aja. Kalau lebih dari 3 menit. Atau kita batasin aja kali ya, biar di IG aja. Jadi nggak usah lebih dari 3 menit gitu loh. Jadi teman-teman juga gampang kan kalau di IG masing-masing. Oke, jadi batasi aja. Gitu aja kan ya. Maksimal 3 menit gitu. Ya, maksimal 3 menit. Jadi teman-teman bisa di IG teman-teman ya. Oke. Gitu Bu Desi Fardiana, Bu Fardiana. Siap Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi? Kalau nggak ada, ini mau lanjut atau kita stop, silakan. Monggo, bebas. Kalau di saya bebas. Sama-sama happy aja kita.
Kalau mau lanjut, saya lanjut. Ini masih ada sekitar 12 menit. Kalau mau kita stop, kita stop. Lanjut. Kita stop aja Bu kayaknya. Lanjut minggu depan aja Bu. Hah? Ah, iya, benar itu. depan. Lanjut minggu depan. Nah, kan? sepakat kan? Lanjut sekarang kan? Lanjut minggu depan. Oke, siap. Saya senang itu. Sepakat Bu, karena kan tentang sisa 12 menit. Oke, ini PPT-nya sudah saya kasih ke Pak Endang. Boleh dibaca-baca dulu sebelum besok kita masuk membahas ini. Atau misalnya kalau tidak ada waktu bahas ini, berarti ya dibaca-baca aja ya. Karena di sini ada teori, ada beberapa teori. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Mohon maaf lahir batin. Kalau memang nanti setelah ditutup ada pertanyaan, silakan dihubungi. Saya sekian saja untuk kuliah hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Waalaikumsalam.